Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami dari kekal hingga kekal, puji dan syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Khususnya buat jemaat HKBP Menteng yang selalu setia beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jubilate, itulah nama minggu kita hari ini yang mengatakan, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Di tengah-tengah suasana yang masih stay at home, di mana bekerja, belajar, dan beribadah masih dilakukan semuanya dari rumah saja. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semuanya untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Setiap orang memiliki alasan tertentu untuk bersukacita, untuk bersorak-sorai dan beria-ria. Seseorang boleh bersukacita, boleh bersorak-sorai karena selamat dari bahaya, ancaman, dan berbagai tantangan. Bebas dari tekanan-tekanan hidup, dan akhirnya merasakan beban beratnya berakhir. Maka dia happy, dia senang, dan boleh bersuka cita. Di sisi lain seseorang bergembira, bersorak-sorai, misalnya seperti anak-anak jemaat kita saat ini yang tengah lulus-lulusan, nilai baik, naik kelas, masuk perguruan tinggi negeri, sekalipun masih dilakukan dari rumah masing-masing. Secara khusus di mana masa COVID-19 ini, satu rasa syukur dan bahagia kita jika kita setiap jemaat Tuhan dari DP1 hingga DP7 tetap memiliki kesehatan yang prima. Minggu Jubilate mengajak kita bersorak-sorai, sementara kondisi kita di dalam keadaan yang tidak pasti dan menunggu kepastian kapan berakhir pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang sakit, menderita, tidak bebas beraktivitas, di tengah-tengah kegelisahan, kegalauan, bosan, semua serba terbatas. Rasanya membuat yang namanya bersorak-sorai, bersukacita, beria-ria itu
menjadi barang mahal, menjadi barang langka. Masihkah? Mungkinkah saya, saudara, kita semua masih tetap memiliki mental, kemauan, dan karakter untuk bersorak-sorai, untuk memuji Tuhan, untuk berjubilate? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bukanlah kebetulan. Firman Tuhan di masa COVID-19 ini mengajari kita semua jemaat Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan, agar kita tidak hilang pengharapan. Kita hidup selama kita berpengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup. Hanya orang yang tidak hilang pengharapanlah yang mampu berjubilate, yang mampu bersorak-sorai karena tidak putus asa. Oleh karena apa? Pertama, Tuhan ada bersama-sama dengan kita sehingga kita menang. Daud mengajak seorang ahli musikal yaitu Asaf bersama dengan saudara-saudaranya untuk bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyanyikan syukur kepada Tuhan oleh karena tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Tabut perjanjian Allah adalah lambang kehadiran Allah yang dibuat pada zaman Musa, yang berisi 2 loh batu hukum Taurat, 1 buli-buli emas berisi manna, dan tongkat Harun yang pernah bertunas. Kembalinya tabut perjanjian itu adalah hal yang sangat istimewa sekali, karena Tuhan telah hadir dan tinggal kembali di tengah-tengah bangsanya. Mereka semakin percaya diri, memiliki kekuatan dan jaminan kemenangan dalam perjalanan hidup mereka. Atas dasar Immanuel, Allah beserta kita, Allah bersama kita, Allah di tengah-tengah kita, melalui keselamatan yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Dia yang telah menang menjadi Raja alam semesta. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada masa COVID-19 ini, Tuhan selalu setia beserta dengan kita. Asal kita percaya Dia ada dalam situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup umatnya. Yang kedua, kenapa kita bersorak-sorai, berjubilate? Karena alam semesta bersorak-sorai, apalagi kita manusia. Laut, pohon, ladang, hutan ikut memuji Tuhan. Hal ini menandakan bahwa Allah hadir di setiap ciptaannya. Dalam Injil Markus 16 ayat 15, di sana dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sedangkan laut, hutan, pohon dan ladang yang tidak punya roh ikut memuji Tuhan. Terlebih kita manusia yang punya akal budi, yang memiliki roh. Patut hal ini menyentakkan hati kita agar alam semesta, lingkungan hidup kita jaga, kita lestarikan. Jubilate yang bernuansa lingkungan hidup. Karena bisa terjadi pengeksploitasian alam demi pertumbuhan ekonomi. Karena gaya hidup yang materialistis, konsumtif, dan hedonis, serta menjadikan diri menjadi raja-raja kecil yang berdampak pada rontoknya keseimbangan semesta. Akan tetapi kita diajak untuk tetap bersahabat dengan alam, sehingga alam juga memberikan sukacita, kesehatan, dan pujian bagi Sang Pencipta. Namun karena COVID-19 yang membuat kita harus di rumah saja, boleh kita rasakan kesejukan karena polusi agak berkurang. Kiranya hal ini menjadi pendukung juga
buat kesehatan kita semuanya. Sekalipun masih ada yang harus keluar rumah oleh karena keadaan yang terpaksa. Yang ketiga, kenapa kita harus bersorak-sorai bersyukur bagi Tuhan? Selain penyertaan Tuhan dan ciptaan lain yang ikut bersorak-sorai, kita bersorak memuji nama Tuhan karena kasih setianya selama-lamanya. Durasi penyertaan Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah setia. Sekalipun kita tidak setia, namun Allah setia adanya. Pujian syukur bagi Tuhan yang benar tidak dibatasi oleh apapun. Tidak ditentukan keadaan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang logika berpikir kita berkata, mungkinkah saat ini kita boleh menaikkan sorak-sorai syukur bagi Tuhan? Karena secara umum boleh kita lihat dampak COVID-19 tidak pilih bulu, tidak pilih kasih. Namun lewat keadaan yang sulit saat ini, firman Tuhan berkata dalam Rom ayat 8, pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi COVID-19 ini. Namun Allah turut bekerja, Allah campur tangan, Allah ada dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini. Ketika kita percaya bahwa kita tidak sendiri, namun Allah turut bekerja, akhirnya situasi ini akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Sukacita dari Tuhan saja yang boleh kita yakini untuk kita boleh tetap berpengharapan dalam situasi kini. Karena sukacita dunia hanya sementara, namun sukacita dalam Tuhan tidak pernah termakan zaman, tidak pernah termakan zaman sampai selama-lamanya. Kita lihat Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bagaimanakah sorak-sorai, nyanyian syukur yang akan kita nyanyikan? Kita bukan asal bersorak-sorai saja, namun pujian sorak-sorai sukacita syukur kepada Tuhan di dalam Minggu Jubilate ini adalah sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah pengakuan yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Dia Raja yang bertindak, Dialah Raja yang berkuasa di seluruh bumi ini. Dan kebaikannya meliputi isi bumi ini. Itu telah nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah Raja, Dialah Tuhan dan Raja kita. Di bawah kuasanya tunduk semua apa yang ada di dunia ini. Bahkan kematian sekalipun Dia sudah menangkan melalui kebangkitannya. Sehingga kita berseru kepada Raja, kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Raja Gereja. Kita juga berseru sebagaimana firman Tuhan hari ini. Kita mengatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Di masa-masa COVID-19 ini, itulah yang menjadi sorak-sorai dalam Minggu Jubilate ini. Kita serukan kepada Tuhan. Kita mau katakan, selamatkanlah kami ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah negara kami, selamatkan para medis, selamatkan para relawan, selamatkan gereja-Mu dari COVID-19 ini. Maka nats kita hari ini, kita boleh lihat di dalam ayat yang terakhir tadi, diakhiri dengan kata
pujian amin. Kita mengaminkan COVID-19 ini bukan lebih hebat dari Tuhan Raja kita. COVID-19 ini kita yakin, kita mengaminkan tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Dan kita katakan amin. Sungguh pasti akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam peristiwa yang kita alami sekarang, yang tengah mengalami pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Salam jubilate. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu untuk boleh bersorak-sorai, bersukacita, beria-ria bagi Tuhan pencipta kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia, menaikkan syukur, rasa hormat kami atas penyertaan-Mu. Itulah yang kami yakini. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyelamatkan kami dari COVID-19 ini. Dimanapun setiap umat-Mu yang boleh beribadah saat ini, kami berseru dari rumah kami masing-masing ke hadapan-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah gereja-Mu, selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah orang yang percaya kepada penyertaan-Mu, bahwa kami akhirnya akan Tuhan selamatkan dari virus corona COVID-19 ini. Allah Bapa di surga, inilah kami Tuhan, para jemaat-Mu yang serba terbatas di saat ini. Namun firman Tuhan tidak bisa dibatasi apapun. Kami tetap boleh mendengarkan firman-Mu selagi ada kesempatan, selagi ada waktu. Biarlah kami Tuhan setia dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit ini hingga berakhir nanti. Dengarkanlah Tuhan seruan doa dan permohonan kami, sorak-sorai pujian kami, hanya kami persembahkan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin.